bayar tinggi karena anaknya cacat dan Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Mas Babuk di channel Ralph Always. Mas Babuk kali ini akan merangkum alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Rumah Kentang. Ya, Rumah Kentang. Rumah Kentang merupakan film garapan Mas Rizal Mantovani dan dirilis pada 21 November 2019 yang lalu. Film ini juga banyak dibintangi oleh artis-artis papan atas seperti Luna Maya, Christian Sugiono, dan Epy Kusnandar atau biasa dikenal dengan Kang Mus dalam film Preman Pensiun. Rumah Kentang The Beginning merupakan film horor Indonesia yang diangkat dari cerita urban legend masyarakat Bandung. Film ini juga berfokus menceritakan satu keluarga penulis novel yang ingin menulis sesuai pengalaman pribadi mereka, hingga mereka berkunjung ke rumah masa kecil istrinya dulu. Namun gangguan mistis terus meneror keluarga tersebut. Dan akankah keluarga itu akan lolos dari gangguan-gangguan mistis tersebut? Kita lanjut aja ke alur ceritanya. Dan saya kembali mengingatkan kepada kalian semua bahwa ini adalah konten full spoiler. Saya sarankan sebelum Anda melanjutkan video ini, alangkah baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Dan jika kalian memaksa untuk melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya yang pemula ini bisa lebih bersemangat. So, beli sawah belinya ngutang, inilah Rumah Kentang. Film dibuka memperlihatkan pasangan suami istri yang terlihat bergegas keluar dari rumah. Namun telah terjadi keanehan di rumah itu, banyak sekali kentang-kentang yang bertaburan. Dan kemudian muncul sesosok curik dan langsung membunuh pasangan suami istri itu. Dan inilah Rumah Kentang The Beginning. Cerita berlanjut ke 20 tahun ke depan dan memperlihatkan pasangan suami istri yang merupakan penulis novel horor. Mereka adalah Adrian dan istrinya Sophie. Mereka ini walaupun penulis novel horor tak pernah sekalipun mengalami hal mistis, karena setiap buku yang ia tulis adalah hasil wawancara terhadap narasumber. Hingga suatu waktu, novel mereka mulai tak diminati oleh para pembaca. Karena semua buku yang Adrian tulis memiliki latar belakang ceritanya berada di Jakarta. Para pembaca ingin gebrakan baru dari buku yang Adrian tulis dengan mengupas cerita horor dari daerah. Hingga kemudian saat Adrian dan Sophie berada di rumah, mereka melihat kentang yang tergelundung dan menjatuhkan satu album foto. Dan ternyata album foto tersebut adalah foto-foto masa kecil Sophie yang berada di desa. Hingga Adrian mendapatkan ide untuk cari inspirasi di desa masa kecil istrinya. Adrian mengatakan kalau tempat ini cocok karena memiliki perkebunan kentang yang luas. Sophie sebenarnya masih ragu untuk kembali ke desa itu, karena dulu kedua orang tuanya hilang tanpa jejak saat berada di desa itu. Dan kita semua tahu kalau pasangan suami istri di awal film tadi adalah orang tua Sophie. Iya sayang. Singkat cerita, mereka sekeluarga menuju ke desa itu. Adrian dan Sophie juga memiliki 3 orang anak, yaitu Nina, Nala, dan Bayu. Hingga kemudian mereka telah sampai di desa Curug Balong. Dan tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak misterius yang menawarkan cindera mata. Ia juga menawarkan jimat untuk keselamatan keluarga mereka. jimat buat keselamatan. Bapak itu juga berpesan kepada mereka untuk berhati-hati. Adrian dan sekeluarga pun ketakutan dan melanjutkan perjalanan ke rumah. Sesampainya di rumah itu, mereka disambut oleh Bidarti yang merupakan perawat Sophie sewaktu kecil. Bidarti ini juga merupakan orang yang menjaga rumah itu semenjak rumah itu kosong. Hingga kemudian sesaat Bayu ingin masuk ke kamarnya, ia melihat ada sesosok anak kecil melemparkan satu kentang yang bertuliskan "Hayu main". Seketika itu juga Bayu berteriak ketakutan. Kemudian anak-anak Adrian ini sedang bermain di kebun kentang yang luas. Terlihat Bayu sedang menggambar sesosok curik pada satu buah kentang. Ternyata si Bayu ini adalah anak Indihome.
Di lain waktu terlihat juga Nina dan Sophie yang sedang berada di gudang. Di gudang tersebut juga terdapat kuali yang sangat besar. Ternyata kuali tersebut adalah untuk masak sup kentang sewaktu desa itu panen. Scene pun berganti di mana Adrian sedang mengetik untuk proyek novelnya. Hingga ia kemudian pergi untuk makan malam. Dan tiba-tiba mesin ketik itu mengetik dengan sendirinya. Singkat cerita, saat anak tertua Nina tertidur, ia dikejutkan dengan ibunya yang berada di sampingnya. Tingkah Sophie kali ini sangatlah aneh. Ia juga mengajak Nina bermain di luar rumah malam-malam. Hingga kemudian mereka berdua menuju ke gudang perkebunan dan tiba-tiba kuali raksasa itu pun menyala dengan sendirinya. Dan di dalam kuali itu juga terdapat anak kecil, entah siapa anak kecil itu, yang pasti ia langsung menyeret Nina dan membawanya pergi. Adrian dan Sophie yang mendengar kabar Nina keluar rumah itu pun langsung bergegas menuju gudang. Hingga sesampainya di gudang, Sophie hanya menemukan sobekan kain dari baju Nina. Baju Nina! Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Sophie yang masih shock atas hilangnya Nina. Sophie juga akan mencoba mencari Nina di pasar. Dan saat mereka berada di pasar, Nala dan Bayu tertarik dengan toko mainan. Bayu memilih mainan peluit bambu. Sophie juga mengatakan kalau Bayu ada apa-apa tinggal tiup saja peluitnya. Dan ia melanjutkan mencari Nina dan meninggalkan anak-anak bersama uaknya di toko mainan itu. Dan ternyata pemilik toko mainan itu adalah orang yang menawarkan jimat pada saat keluarga Adrian masuk ke desa. Dan diketahui pria tersebut bernama Dadang. Dadang juga dulu merupakan orang yang menitipkan Sophie kepada uaknya dulu sebelum orang tuanya meninggal. Dadang alias Kang Mus itu pun memberikan jimat yang bisa melindungi keluarganya dari penunggu rumah yang ia tinggali. Jangan sampai dilepas. Ia juga mengatakan bahwa rumah itu bukan rumah sembarangan. Tanpa jimat-jimat itu, satu persatu anggota keluarga ibu akan meninggoy. Rumah itu bukan rumah sembarangan. Penunggu rumah itu bisa berubah jadi salah satu di antara kita. Dan sudah dipastikan Sophie yang mengajak Nina main adalah sosok Jurik, penunggu rumah itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Berbagai keanehan telah terjadi di rumah itu. Terlihat Jurik yang menyamar menjadi Nina itu pun mengajak Bayu keluar main pada malam hari. Ketika Bayu sudah berada di gudang, saat itu juga muncul anak kecil seumurannya. Dan langsung menyeret Bayu kemudian membawanya pergi. Lagi dan lagi, Adrian dan Sophie kembali kehilangan anak kesayangannya. Saat berada di gudang untuk mencari Bayu, Adrian ini menemukan sebuah tempat ruang bawah tanah yang dimana Adrian dan Sophie melihat sesajen di tempat itu. Di lain tempat terlihat juga uaknya Sophie yang sedang tidur, tiba-tiba ia dicekik oleh seseorang entah siapa. Dan ketika uaknya itu memegang jimat, seketika itu juga cekikan itu lepas. Yang berarti jimat pemberian Dadang itu berfungsi. Keesokan harinya Adrian memanggil polisi untuk mengupas tuntas kasus hilangnya Nina dan Bayu. Dan Siwa ini memberikan jimat dan menceritakan kejadian semalam kepada Sophie. Namun Sophie tidak percaya dengan jimat itu dan malah membuang jimat itu ke tempat sampah. Malam hari pun datang kembali, kini teror datang kembali kepada Uwa. Mendengar suara berisik di kamar Uwa, Sophie pun datang dan melihat anak kecil yang berlumuran darah memasukkan tangannya ke mulut Uwa. Dan Sophie pun terpental hingga ke lemari. Dan keesokan harinya, Uwa ini sudah menjadi bisu dan tidak bisa bergerak. Dan Adrian juga mengganti seluruh kunci di rumahnya dan memberikan kunci itu kepada Ibu Darti. Dan di malam harinya, Sophie yang sudah percaya dengan sosok hantu kentang itu pun mengambil kembali jimat yang sudah ia buang. Mendengar teriakan Nala, Sophie dan Adrian bergegas menemuinya. Tak disangka dan tak diduga, mereka menemukan ruang bawah tanah.
Saat berada di ruang bawah tanah itu, mereka melihat banyak sekali mayat yang terlihat masih segar. Dan di sana juga ada Nala yang hendak dimakan oleh hantu kentang. Hantu kentang itu pun mengeluarkan kekuatan founding Titan Eren untuk mengendalikan mayat-mayat itu. Seketika itu juga Sophie mengeluarkan jimat dan hantu kentang itu pun menjauh. Nala pun akhirnya berhasil diselamatkan. Dan keesokan harinya, uanya ini mencoba berbicara dengan menunjukkan beberapa huruf dan membentuk kata Dadang. Lalu Adrian dan Sophie langsung menemui Pak Dadang. Dadang pun akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya, bahwa dulu orang tua Sophie ini telah meninggal akibat pesugihan yang dilakukan orang tua Sophie. Sophie sempat tidak percaya akan hal itu. Dadang ini juga kemudian melanjutkan ceritanya, bahwa orang tua Sophie ini dululah sangatlah susah. Mereka sering gagal panen. Untuk makan saja mereka terpaksa harus memakan kentang yang hampir busuk. Dan akhirnya mereka melakukan pesugihan dan membuat perjanjian dengan setan. Ada 3 perjanjian yang harus dipatuhi oleh orang tua Sophie itu. Yang pertama adalah mereka harus menyembah setan tersebut seumur hidup. Yang kedua, mereka harus terima setan itu tinggal di rumahnya. Dan yang terakhir, setan itu meminta tumbal anak kecil. Pada akhirnya, ada seorang ibu-ibu yang memberikan anak cacatnya itu untuk dijadikan tumbal. Karena ibunya malu jika harus mengurus anaknya hingga besar. Dan orang tua Sophie harus memakan daging anak kecil itu supaya menjadi satu dengan setan. Dan akhirnya orang tua Sophie kaya raya. Orang tua Sophie yang takut Sophie akan dijadikan tumbal itu pun menitipkan Sophie kepada uaknya. Setan itu pun marah. Dan orang tua Sophie ingin menghentikan perjanjian itu. Namun yang namanya melakukan perjanjian dengan setan, kalau dilanggar taruhannya nyawa. Orang tua Sophie pun dibunuh oleh setan tersebut. Dan si setan juga pergi ke neraka. Lah kalau si setan ini sudah pergi ke neraka, lantas siapa hantu yang terus meneror mereka? Ya, hantu tersebut adalah arwah anak kecil penasaran. Satu-satunya cara adalah Sophie harus melakukan pertemuan langsung dengan hantu. Dan Dadang pun memberikan buku tutorialnya. Kenapa Emang nggak ikut kami aja dan bantu melakukan ritual itu? Dadang tidak mau ikut ritual pertemuan itu karena dirinya takut jika dibunuh oleh setan kentang itu. Karena arwah anak kecil itu dendam dengan semua orang yang terlibat dengan pesugihan. Dan diketahui dukun yang membantu orang tua Sophie adalah Dadang sendiri. Dan kemudian Sophie dan Adrian melakukan ritual pertemuan dengan hantu kentang. Di mana saat hantu itu datang, Sophie meminta anak-anaknya dikembalikan. Namun si bocah hantu kentang itu pun menyalahkan orang tua Sophie karena dirinya tidak diterima di neraka maupun di surga karena telah menjadi arwah penasaran. Hingga ia akan mengembalikan anaknya jika Sophie bisa melepaskan dendam bocah tersebut terhadap ibunya yang menumbalkan dirinya. Scene pun berganti di mana Dadang dan istrinya diteror oleh hantu kentang. Dan si Dadang ini menemukan istrinya yang sudah meninggal di atas dinding. Kemudian si Dadang ini dibunuh oleh hantu kentang dengan mengeluarkan jantungnya. Di lain tempat terlihat Sophie yang meminta kejelasan kepada uaknya. Kemudian uaknya itu meminta jibatnya dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan seketika itu juga uaknya bisa bicara dan bergerak lagi. Uak pun mengatakan pesan dari Dadang bahwa ibunya yang gentayangan itu selalu melakukan ritual untuk menyelamatkan hidupnya dari dendam anaknya dengan sesajen secara rutin. Sophie tahu kalau dirinya pernah melihat sesajen itu di gudang. Hingga Sophie dan uaknya langsung menuju ke gudang tersebut dan ingin tahu siapa ibunya anak yang gentayangan itu. Mereka berpikir kalau sajen ini diganti secara rutin oleh ibunya, maka si ibunya ini pasti sering datang ke rumah ini. Dan yang sering datang ke rumah ini selain keluarga mereka adalah Budarti. Dan ya, Bidarti adalah ibu dari anak hantu kentang itu. Dan kemudian mereka membakar sesajen-sesajen itu. Scene pun berganti di mana hantu kentang menyamar sebagai Sophie mengajak Nala dan Adrian pergi ke suatu tempat. Namun sebelum itu ia harus melepaskan jimat itu.
Dan saat mereka berada di ruang bawah tanah, hantu kentang berubah kembali ke wujud aslinya dan menyerang Adrian dengan kekuatan founding titannya. Mayat-mayat itu pun lalu mengejar Nala dan Adrian ke dalam sebuah terowongan yang memiliki jalan buntu. Sophie itu pun kembali ke rumah dan menuju suara teriakan Nala sambil membawa sisa sesajen yang ia bakar. Kemudian saat Adrian dan Nala ingin dibunuh oleh hantu kentang, Sophie datang dan membakar sesajen itu. Seketika itu juga bocah hantu kentang yang buta itu pun bisa kembali melihat dan pergi dari mereka. Lalu setelah itu mereka mencari Nina dan Bayu di kebun kentang yang luas. Hingga beberapa waktu akhirnya mereka bisa ditemukan. Dan mereka sekeluarga pun pergi meninggalkan kampung tersebut. Lalu scene berganti di mana Bidarti sedang diteror oleh anaknya sendiri. Kemudian ibu Darti ini langsung dibunuh oleh anaknya dengan menggunakan pisau. Dan di pagi harinya, para warga berpesta makan sop kentang di kuali yang besar itu. Kemudian di akhir film terlihat kesuksesan buku yang Adrian tulis berhasil laris manis karena buku tersebut adalah hasil pengalamannya sendiri. Dan Adrian sekeluarga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu ternyata dunia lain itu benar-benar ada. Mereka hidup di dimensi lain namun berada dekat dengan kita. Dan film pun tamat. Pesan moral yang didapat dari film ini adalah janganlah menempuh jalan yang singkat untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sesungguhnya kesuksesan dan kebahagiaan akan datang kepada orang yang terus berusaha dan bekerja keras. Inilah yang banyak disalahgunakan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa mempertimbangkan cara yang diambil adalah cara yang sesat. Yang harus kita camkan bahwa uang, harta, dan kekayaan bukanlah segalanya. Karena semua itu tidak selalu memberikan kebahagiaan. Sekian dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe supaya saya yang pemula ini bisa lebih bersemangat. Saya Mas Papuk dari Raf Always. Jangan jalan di jalur sesat. Bye bye.